kita juga bersyukur guys, karena kita mulai banyak kedatangan teman-teman baru. Dan teman-teman baru yang kita kenal itu ternyata mereka yang pernah nonton channel Indo di Toronto lagi ya. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin, Indo di Toronto bersama partner gue Yutang, Yuliana Tan, halo. Halo, waduh ini nggak nyangka ya, setelah sekian lama kira kita bisa ini ya, langsung ketemuannya nggak pakai Zoom lagi. Iya betul, setelah sekian lama ya. Iya. Dan di video kali ini spesial ya, kita mau berterima kasih karena kenapa nih? Karena akhirnya kita reach 3.000 subscriber. Ini thank you kepada kalian semua yang nonton tentu saja ya, bener gak? Betul. Tanpa support kalian nih kita nggak akan bisa lah mencapai nilai segitu ya. Iya, mungkin bagi sebagian orang mungkin 3.000 itu kecil, tapi bagi kita itu sangat-sangat berarti. Betul. Gitu. Dan memang secara number pun banyak kok, Bang. Kalau 3.000 orang berkumpul tuh banyak banget. Betul, betul. Gitu. Ya. 3.000 orang ngumpul di Toronto, wah kayaknya bakal seru banget tuh ya. Nah, di video kali ini kita tuh mau membahas mengenai beberapa hal ya. Yang pertama itu berkaitan dengan kenapa sih kita bikin video ini ya. Iya, karena once in a while kita kadang-kadang ketemu in person. Betul. Ya sama penonton YouTube Indo di Toronto, terus banyak nggak tahu gitu loh background story-nya tuh kenapa kok ada. Nah, jadi kita mau ambil kesempatan ini untuk menjelaskan. Betul. Gitu. Dari lo dulu. Karena nggak kenal nggak sayang katanya Win. Betul betul. Ya. Oke. Dulu. Jadi Indo di Toronto ini kind of little bit dikenal banyak orang itu sejak kita atau Darwin khususnya yang pertama kali banyak mengupload video-video tentang imigrasi. Padahal sebelum itu sekitar Maret ya Win ya, 2020. Iya. Atau Juni Juli ya. Pokoknya setelah beberapa bulan setelah lockdown yang Maret itu, nah kita nggak bisa lagi upload video yang biasanya kita upload. Nanti aku ceritain itu apa. Terus dimulai dengan Darwin, kita banyak yang tentang topiknya imigrasi gitu loh, dan kehidupan orang di Kanada, yaitu profesi-profesi yang ada di Kanada. Nah sejak itu kita lihat pergerakan subscriber kita itu meningkat secara stabil dan konsisten gitu loh. Betul. Dan juga komen-komen maupun pertanyaan-pertanyaan tuh yang bukan di kolom YouTube aja, tapi kayak di Instagram kita, di Facebook kita itu banyak sekali, reguler gitu loh. Betul. Nah, padahal sebelum kita bikin video yang seperti itu, awal mulanya Indo di Toronto itu adalah review makanan. Betul. Gitu. Karena lihat kan porsi ininya tuh kan doyan makan. Betul. Nah, terus ya kita pikir-pikir kenapa enggak ya. Jadi aku sendiri ada channel pribadi waktu itu ya, maksudnya aku upload tapi maksudnya nggak rutin lah, pokoknya aku cuman ya sekedar kalau aku ada ide aku capture dalam video terus aku upload gitu, itu di channel pribadiku. Tapi aku tuh selalu pengen sharing apa ya, maksudnya aku tuh lebih ke kontennya, ke proses pembuatannya. Nah, Darwin di lain kesempatan lu cerita deh waktu lu awal-awal kenapa ada ide yang bikin makanan itu. Nanti baru kita linkkan. Kita nih diaspora di Indonesia, kita nih diaspora di Kanada nih ya. Jujur guys, kangen sekali dengan makanan Indonesia kalau dipikir-pikir gitu ya. Nah, itu terakhir-terakhir itu lagi ngetren kan di Indonesia food vlogger tuh ya. Oh ya betul. Nah, food vlogger yang gue tonton itu gara-gara mama gue lagi di sini, dia kerjaannya nontonin YouTube dulu, vlogger Indonesia. Nah, dia ngeliatin Next Carlos, ngeliatin Magdalena gitu kan. Dari situ gue ngeliatnya, aduh ngiler banget ya ngeliatinnya gitu ya. Nah, jadinya berhubung dengan ternyata gue juga seneng makan kan, sama kayak lu juga kan ya, kita seneng makan. Akhirnya gue pikir kenapa nggak kita bikin video review tentang makanan gitu kan. Tapi pertama sebenarnya gue jalannya tuh sama teman gue ya, namanya Indra. Cuman dia di tengah jalan dia back gitu ya, akhirnya gue sama Yutan yang lanjutin gitu. Nah itu pertama berkaitan dengan makanan, karena memang kita sama-sama hobi makan gitu ya. Dan tanpa kita jadikan itu konten, family kita dan juga beberapa family friend yang lain, kita tuh rutin ya zaman sebelum COVID itu, either pas lagi weekend atau bubar gereja, kita tuh suka hangoutnya itu ya eat out di luar gitu. Dan seperti kalian tahu kan ya, di Toronto ini kan banyak kali imigran dari berbagai negara, otomatis
makanannya pun sangat bervariasi gitu loh. Jadi kenapa nggak kita perkenalkan gitu ya? Betul. Nah terus yang kedua, kalian kalau tonton di video yang sebelumnya nih yang mengenai suka duka tinggal di Toronto bersama teman-teman Indo di Toronto tuh, nah itulah teman geng kita tuh, kita sering pergi makannya bareng sama geng-geng itu gitu ya. Nah terus unfortunately COVID hit, betul. Kanada juga kena, terus Maret itu lockdown, dan waktu itu kan awal-awal banget ya, jadi semuanya tuh kita takut banget lah gitu. Jangankan bikin konten makan-makan di luar, kita mau groceries aja itu gila itu, protectionnya berlapis-lapis, yang cuci tangan, nggak berani nyentuh, barang dibeli juga harus taruh di garage dulu berapa jam, jangan dibawa ke dalam, terus yang kayak gitu-gitu. Jadi udah kita sama sekali nggak ada bikin konten sama sekali gitu, vakum lah gitu. Betul. Nah terus mungkin juga karena itu banyak waktu ya kita, karena kerjaan juga pasti slow down kan, karena COVID juga perusahaan-perusahaan slow down. Ya itulah dimulai Darwin bikin. Nah tapi sebelum itu gue sempet gini, karena kan kita kan mau ngumpul-ngumpul susah, sedangkan kalau pergi sendiri-sendiri bisa, gue sempet juga bikin tentang travel. Karena betul, tuh saking bosennya di rumah ya kan, kenapa gue nggak coba bikin travel vlog aja, karena sering jalan-jalan ke park kan, akhirnya gue produksi itu gitu lah, kita produksi itu. Tapi akhirnya kalau gue pikir ya, sebenarnya akan sangat membantu buat teman-teman itu yang dari Indonesia ialah mengenai migrasi gitu kan. Karena kenapa juga waktu kita lihat analitik kita ya, ternyata hampir 70% boleh dikata ya penonton kita itu adanya di Indonesia. Betul. Gitu loh. Jadi kenapa topik-topik yang berhubungan dengan imigrasi itu lebih banyak ditonton dan memberi faedah lah ibaratnya gitu loh. Kalau makanan kan pasti otomatis teman-teman di sini yang nonton, yang maksudnya bisa langsung mendapatkan faedahnya. Oh, gue juga mau nyoba apa yang si Yutan sama Darwin makan gitu. Sedangkan teman-teman di Indo ya hanya sekedar kayak informasi tapi nggak bisa engage gitu loh. Karena ya gimana, gue jauh banget gitu ya kan. Betul, iya. Jadinya akhirnya gue decide kenapa nggak kita coba bikin mengenai migrasi, tentang cara orang untuk bisa pindah dari Indonesia ke Kanada. Tentu saja itu lebih bermanfaat juga kan. Nah selain itu akhirnya si Yutan juga ada ide tuh untuk membuat channel mengenai, bukan membuat channel ya, membuat topik mengenai profesi. Nah itu kenapa lu bikin topik mengenai profesi itu? Nah jadi gue udah back lama di pikiran gue tuh pengen sekali nunjukin kehidupan real imigran di Kanada ini gitu loh. Karena ya itu aku juga sudah cerita juga ya di video profesi introducing yang si profesi itu aku bilangin, karena tiap kali aku pulang kampung gitu loh, orang tuh nanya kerja apa gitu loh, kapan balik Indo for good gitu loh. Yang aku juga rada kaget, maksudnya aku pindah itu ya maksudnya kalau sesuai plan ya for good kesininya gitu. Aku bukannya kesini pindah terus kerja apa serabutan atau apa yang ada di pikiran orang-orang ya, yang labor kumpul-kumpul duit terus nanti aku pulang gitu loh, pulang ke Indo memulai hidup yang baru lagi dengan model aku kumpulin dengan bekerja di luar negeri. Jadi waduh, aku pikir ini salah persepsi nih, kenapa pikirannya seperti itu, padahal ya pindah ke Kanada ya udah berkehidupan sehari-hari seperti orang di mana-mana gitu loh. Nah berarti kan profesinya juga bermacam-macam. Jadi aku cuma mau kayak introducing bahwa di Kanada ini kita sebagai orang Indonesia kita juga bisa loh berprofesi sebagai orang accountant, lawyer atau apa, even bus driver, apapun lah itu gitu loh, yang bisa aku cari dan persuade narasumbernya untuk berbagi ceritanya mereka gitu. Dan ternyata itu juga cukup maksudnya menarik perhatian teman-teman juga. Jadi terbuka wawasan, oh karena dia profesinya mungkin juga sama ya, jadi mereka akan melihat ada chance, oh gue juga bisa nih kalau gue mau migrasi ke Kanada gitu loh. Nah terus berkaitan dengan channel kita ya, buat kalian tahu bahwa channel kita ini kita bikin dengan jujur, dalam arti kita nggak beli subscriber yuk. Ya benar, kita nggak beli subscriber ya, kita nggak beli viewer ya. Terus dalam banyak hal juga sebenarnya kita tergoda gitu. Gue sempat tergoda untuk ya udah kenapa nggak coba untuk beli subscriber aja biar cepet monetize gitu kan. Tapi setelah dipikir-pikir udahannya buat apa sih tujuan monetize kalau akhirnya bohong gitu, gue pikir gitu kan. Jadi, ya kalau dari sisi aku sih, karena aku bilang ya, aku kan udah lama sekali aku tuh punya channel YouTube pribadi. Masa aku di dunia konten, either video, foto maupun secara tulisan, aku tuh dari dulu memang udah seneng gitu loh. Blog aku juga udah ada gitu ya. Terus kalau vlog
aku cuma maksudnya torn in between privacy life dengan public life gitu. Tapi aku tuh ya lebih seneng berkreasinya itu, creativity-nya itu loh, cara membuatnya tuh aku seneng banget. Terus begitu cari tahu behind story how YouTube can be treated as a business, itu juga sesuatu yang menarik yang aku pelajari. Tapi the baseline-nya itu adalah pengen sharing aja gitu loh. Dan kalau teman-teman aware sama gimana YouTube ini untuk kalau sampai harus dimonetize segala macam, itu kan ada rule-nya dari si YouTube ya. Misalnya harus minimum 1000 subscriber, harus berapa 4000 jam viewing gitu. Dan itu kan berubah terus ya. Dulu tuh tidak serumit ini gitu loh. Cuman di zaman kita ini kayak gitu rule-nya, dan mungkin tahun depan 2 tahun lagi bisa berubah lagi gitu. Nah, kita bisa achieve sampai seperti itu dengan support dari teman-teman, itu bagi gue tuh udah betul achievement gitu. Iya. Jadi kalau gue sih sangat satisfied banget, walaupun cuma 3000K, maksudnya walaupun subscriber gue cuma 3000 ya, tapi bener-bener genuine gitu. Ini bener-bener account real, dan banyakan dari mereka itu yang bener-bener ingin mencari tahu mengenai cara migrasi ke Kanada. Tuh jadi lebih menurut gue lebih tepat gitu loh. Subscriber gue bener-bener orang yang memang mempunyai sepemikiran dengan gue gitu. Jadi kan seperti itu. Dan sebelum ada yang pada salah paham ya, kenapa Darwin bisa bring up hal ini, karena kita itu juga banyak sekali ditawarin. Jadi memang ada company-company, organisasi maupun individual yang mereka tuh bisnisnya kayak gitu, bisa jual beli subscriber kayak gitu-gitu deh guys ya. Jadi maksudnya jadi waktu begitu bahasa jadi baru tahu gitu loh. Sampai dibisniskan sedemikian rupa. Padahal aku taunya dulu ya generik aja dong. Selama konten kamu tuh menarik, kamu pasti akan engage viewer kamu, dan itu akan berkembang secara generik gitu loh, apa adanya. Ternyata ya tidak semuanya seperti itu gitu loh. Betul. Tapi ya karena ini channel punya kita berdua, kita diskusi segala macam, ya kita nggak mau, aku nggak mau sama sekali, maksudnya jadi tawaran-tawaran itu jangan pernah digubris gitu loh. Dan ya puji Tuhan seperti kalian bisa lihat berkat support kalian juga gitu ya. Jadi lucu ya, YouTube ini tuh prosesnya itu nggak dari satu sisi gitu loh. Jadi dari sisi kita membuat konten, tapi kalau misalnya kita buat konten terus tidak ada yang nonton, tidak ada yang merasa bermanfaat, kita kan pasti lama-lama juga bosen lah. Karena mau kata dari hobi atau kita jadikan ini sebagai profesi beneran, pasti kan at one point itu kamu ada titik downnya, ada bosennya, ada nggak ada merasa tantangannya lagi. Tapi saat itu hit, ternyata viewernya yang memberi support gitu. Jadi kayak timbal balik gitu loh. Makanya bisa sampai sekarang ini, walaupun kita masih sedang dalam masa pandemi ini gitu loh. Terus mungkin poin berikutnya berkaitan dengan channel YouTube kita ya. Memang kalau boleh dibilang, gue memproduksi video-video ini tuh dengan nyambi ya, karena kerjaan gue sebenarnya bukan YouTuber gitu loh. Kerjaan lu juga bukan YouTuber kan? Betul. Gue tuh bekerja sebagai accountant ya guys ya, dan gue kerjanya tuh Monday to Friday. Dan selain itu gue kuliah, gue lagi kuliah CPA juga. Nah jadi gue bener-bener ngerjain bikin YouTube ini kalau lagi ada waktu senggang aja. Nah kalau lu gimana tuh? Sama ya, jadi aku juga walaupun dulunya sifatnya aku kontraktor, kerjanya sekarang kerjanya di company full time, tapi ya sama-sama full time. Aku juggle di full time job. Aku juga punya anak satu ya yang masih di bawah umur lah, maksudnya yang harus perlu ibunya untuk kesehariannya gitu. Terus juga punya bisnis yang lain, jadi dan YouTube gitu loh, jadi juggle gitu. Tapi ya so far so good sih, maksudnya ya lagi-lagi ya karena motivasinya itu karena mau sharing gitu. Jadi ya duit sebisanya, semampunya gitu. Nggak ngejar target lah yang ngoyo gimana gitu ya. Nggak gitu. Terus juga berkaitan dengan hubungan kita ya. Ini buat diklarifikasi sekali lagi ya, bahwa gua sama Yutan itu bukan suami istri ya. Gua mempunyai istri gua namanya Ping Ping ya, atau Julie. Dia itu hairstylist ya guys ya. Dia lagi mau mengejar impian dia menjadi hairstylist yang paling ngetop katanya di Kanada, katanya sih gitu. Iya, dan aku belum berhasil persuade dia buat jadi narasumber loh di. Oh gitu ya. Iya. Karena aku lagi nyiapin season 2. Profesi orang Indonesia di Kanada. Sabar ya guys. Jadi itu kurang lebih hubungannya gitu ya. Nah, Yutan sendiri kan pernah sharing kan di videonya kan, bahwa dia sudah mempunyai suami. Suaminya dia yang mensponsorin dia ya kan, untuk ke Kanada. Ya. Kalau mau tahu background aku kenapa aku bisa pindah ke Kanada atau stay di Kanada, ya itu aku dari pakai jalur sponsorship gitu. Dan kalau kalian penasaran apa itu, cari aja, kita udah bikin videonya. Nah, basically kita tuh pergi bareng-bareng ya, sering pergi bareng-bareng itu
karena memang kita mempunyai banyak kesamaan ya guys ya. Dan berarti kesamaan yang pertama tadi kita hobi makan ya, kita senang pergi wisata kuliner ya. Terus yang kedua juga kita senang alam ya, kita sering jalan-jalan ke park gitu ya. Camping. Betul, camping. Terus juga visit road trip ya ke kota-kota yang sekitar sini gitu ya. Jadi jalan-jalan, explore, kira-kira ada tempat yang enak apa gitu ya. Nah yang ketiga kita juga kebetulan satu gereja ya. Nah di satu gereja ini kebetulan kita ada satu komunitas teman-teman yang pasangan-pasangannya yang anak-anaknya masih pada sepantaran, masih kecil-kecil gitu. Nah jadi kebetulan kita tuh di circle yang sama, dan believe or not kita juga lahir di tahun yang sama. Jadi udah kayak dibilang bukan brother sister kayak gimana, kayak abang adik apa kayak gimana, karena umurnya kan sama kan, jadi kayak twin lah ya kali ya. Gitu. Dan ya itu pertemanan circle-nya sama, dan kita udah berteman jauh sebelum kita mulai YouTube. Jadi maksudnya jadi kita sudah sepikiran lah gitu. Nah ini sih lebih ke tips kali ya Win, untuk teman-teman yang ada ide mau bikin YouTube juga. Kalau kalian tidak berani memulai dengan diri kalian sendiri ya, kalian bisa tuh cari teman kalian, siapa tahu juga punya visi misi, punya passion yang sama. Jadi mungkin dia kuat di processingnya ya, videonya, editing segala macam, kalian kuat di ide-ide untuk kontennya. Nah itu kalian boleh kerjasama gitu. Dan ya kalau bisa yang punya kayak visi misi, style atau circle yang sama. Jadi nggak ribet gitu loh. Kayak Darwin nih bilang, gue ada ide nih, aku langsung bisa yang related gitu. Oke gitu. Jadi prosesnya kita tuh cepet gitu loh, nggak ribet-ribet sampai ini soal apa itu, enggak gitu. Nah terus satu hal lagi nih, berkaitan dengan saat ini pandemi udah mulai sedikit dilus. Kita juga bersyukur guys, karena kita mulai banyak kedatangan teman-teman baru. Dan teman-teman baru yang kita kenal itu ternyata mereka yang pernah nonton channel Indo di Toronto lagi ya. Kita ketemu mereka di Toronto loh guys ya. Nah itu kita bersyukur banget tuh kali itu ya. Maksudnya seneng aja ya. Satu, kita nambah teman baru. Itu udah pastilah. Maksudnya tambah ada channel YouTube atau enggak, basically kita tuh seneng banget kalau kita dapat teman baru ya, orang Indo yang baru datang ke sini. Terus kedua, in fact that they know us through this channel, itu tuh kayak wow gitu. Maksudnya ini the real ya. Maksudnya bukan maksudnya mau ngetop gitu ya. bukan masalah ngetopnya juga. Maksudnya kalau dari komen kan ya kita tahu ada yang nonton kita dari komen mereka, dari pertanyaan mereka, like mereka. Tapi ketemu mereka in person and how they told us like salah satu atau mereka nontonin karena ini lagi mereka progres perpindahan. Jadi mereka nyerap semua informasi yang mereka dapat, dan bukan channel kita aja, mereka nonton channelnya Bang Panda, mereka juga nonton Mirsani channel, yang which is kita juga sama-sama di Kanada, kita juga kurang lebih similar menyentuh topik-topik yang sama tentang imigrasi. Jadi mereka kumpulin dari banyak informasi ya, jadi nggak sekedar dari dari kita, dari Yutan sama Darwin, ternyata mereka dengar dari Mirsani gitu ya, sama atau gimana gitu. Jadi mereka nyerap semua, dan menurut mereka itu channel-channel kayak kita gini itu menolong sekali buat mereka, dan itu bagi gua priceless gitu loh. Dengan effort gua yang kadang-kadang gua udah capek banget, gua mesti edit video gitu ya, atau apalagi ini kan cukup kadang-kadang pressure juga gitu ya. Terbayarkan gitu loh guys, terbayarkan gitu. Jadi kurang lebih itu aja sih yang kita mau share di video kali ini ya. Sekali lagi kita mau ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman ya, udah banyak subscribe. Jangan lupa untuk terus tulis di komentar ya. Kalau kalian misalkan ada ide lain yang pengen dibahas gitu, kasih tahu ke kita, siapa tahu kita bisa bantu untuk share ya. Ya betul sekali. Oke deh kalau gitu, sampai jumpa di video berikutnya ya. Oke. Thank you. Bye. Thank you ya. Bye.